Jadi kalau masyarakat sudah menjustis memblut bahwa politik itu kejam, kotor dan sebagainya, ini merupakan tantangan bagi kita semua agar merubah paradigma itu untuk menjadikan politik itu adalah politik yang santun, bersih. Jadi politik itu akan lebih indah ketika kita melakukan dari hati yang bersih. Politik itu akan jadi kotor kalau dimasuki oleh orang-orang yang punya mindset yang juga kurang baik. Sebetulnya waktu setengah tahun ini waktu yang cukup lama sebetulnya. Jadi ada kalanya ada kerinduan untuk menebus kesalahan pada anak, untuk sering melupakan waktu. Merinding saya. Kalau ini sudah jalan, sudah terbentuk semua, mesti ada multi effect player bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri. Otomatis kita harus mempersiapkan sumber daya manusia Kabupaten Kediri. Harapan kami, warga Kabupaten Kediri ini jangan hanya menjadi penonton. Selamat datang kembali di podcast Ruang Publik KSTV, dan tentunya kalau kita bicara tentang ruang publik ini luar biasa karena beberapa hari terakhir saya kedatangan tamu yang luar biasa, orang-orang yang berpengaruh baik itu di Kota Kediri maupun di Kabupaten Kediri. Kali ini saya bersama Mas Dodi Purwanto selaku Ketua DPRD Kabupaten Kediri, dan beliau ini juga salah satu anggota partai yang luar biasa juga dari Partai PDI Perjuangan ya. PDI Perjuangan. Wush, yang di sini boleh tepuk tangan. Saya mengagendakan sama beliau ini agak susah ya, Pak Bu Produser. Nah, agendanya begitu padat luar biasa walaupun di tengah pandemi. Mas Dodi, saya panggil Mas ya. Oke. Sehat hari ini? Pangestune sehat selalu. Luar biasa. Dan juga dengan panjenengan ya. Luar biasa. Kita hari ini walaupun di tengah pandemi masih diberikan kesehatan sama yang di atas sehingga bisa ketemu kembali. Mas Dodi, bicara tentang enaknya di dunia politik, soalnya orang bilang itu kan dunia politik itu yang kejam lah, yang sadis lah begitu. Anda begitu enjoy begitu ya, begitu elegan di dunia politik begitu. Apa sih enaknya sebenarnya di dunia politik? Terima kasih. Jadi terkait dengan masalah dunia politik yang paradigmanya sudah diblut seperti itu, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua, khususnya para generasi milenial ini. Jadi kalau masyarakat sudah menjustis memblut bahwa politik itu kejam, kotor dan sebagainya, ini merupakan tantangan bagi kita semua agar merubah paradigma itu untuk menjadikan politik itu adalah politik yang santun, bersih. Jadi politik itu akan lebih indah ketika kita melakukan dari hati yang bersih. Politik itu akan jadi kotor kalau dimasuki oleh orang-orang yang punya mindset yang juga kurang baik. Oleh karena itu, mari para generasi muda kita, generasi milenial ini untuk ikut belajar pendidikan politik sebelum masuk ke politik itu sendiri. Karena ada kesempatan, jangan sampai politik ini nanti dikuasai oleh orang-orang yang kotor. Kenapa? Kalau yang baik dan bersih untuk bisa masuk untuk membangun sebuah negara, untuk mencapai kekuasaan, untuk perbaikan sebuah negara. Atau mungkin sudah ada pergeseran, mungkin dulunya begitu, sekarang generasinya sudah beda sehingga sudah bisa dibilang sudah bukan hal yang kotor, kejam dan segala macam, itu udah terlepas. Kembali ke masing-masing. Jadi para politisi itu bagaimana mendesain politik itu sendiri agar tercipta sebuah politik yang baik. Karena apa? Dari para dogma politik untuk mencapai kekuasaan itu sendiri, mindset endingnya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Maka dari itu ya kita dituntut untuk selalu berpikir tentang yang positif. Kalau kita berpikir positif, pasti akan dikelilingi oleh hal-hal yang positif juga, positive thinking. Oke, menjadi wakil rakyat di 26 kecamatan di wilayah kabupaten. Betul. Ada 300 desa lebih ya? 343 desa, satu kelurahan. Satu kelurahan. Dan itu nggak mudah mewakili segitu banyak orang.
Bagaimana untuk bisa menampung aspirasi mereka, Mas Dodi? Masa begini, Anda sendiri kan juga punya keluarga, Betul. ada istri, ada anak. Waktunya mungkin yang 24 jam itu untuk keluarga hanya sekian jam saja, lebih banyak ke masyarakat daripada ke keluarga. Iya. Mensikapi itu semua begitu, seperti apa Anda membagi waktunya? Ya, itu yang menjadi sebuah yang harus kita putuskan. Bahwa memang diawali dari hal yang kecil, politik itu, dari keluarga, dari lingkup kanan kiri, dan baru merata posisi saya ada di level Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, ketika hal itu kita dituntut sudah masuk situ, kadangkala ada pergumulan juga bahwa ketika rasa cinta kita kepada hal yang kecil itu harus kita tinggalkan ketika rasa cinta kita pada Kabupaten Kediri ini tumbuh. Letak kenikmatan nih kalau boleh saya bilang, atau kepuasan diri begitu ya, untuk menjadi seorang anggota dewan atau wakil rakyat, apa menurut Mas Dodi? Kepuasan kita adalah kita bisa berinteraksi dengan beberapa, kalau kita hanya kumpulan kecil, kita sekarang bisa berinteraksi dengan beberapa segmen, lintas vertikal, horizontal, yang artinya kita ini dituntut dan didewasakan oleh sekeliling kita. Kita banyak belajar dari sekeliling kita. Jadi bukan kita yang akhirnya menjadi superhero, tapi enggak. Tapi justru kondisi lingkungan sahabat-sahabat kami, konstituen ini yang mendewasakan saya untuk bisa berubah, untuk menjadi baik dan berusaha untuk memikirkan hal-hal yang positif untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kediri. Ini kan mulai banyak anak-anak milenial, anak muda yang terjun ke dunia politik, gitu kan. Mungkin bisa digambarkan sih ke teman-teman yang pengen tapi masih ada maju mundur, maju kena mundur kena kalau filmnya Dono Kasnendro, maju cantik mundur cantik kata Syahri ini. Apa sih yang perlu dipersiapkan jika kita pengen terjun ke dunia politik di usia muda? Baik, yang perlu dipersiapkan adalah, yang pertama adalah sebuah ideologi. Ideologi Pancasila itu harus menjadi sebuah tonggak dasar. Jadi dengan 4 pilar kebangsaan ini, jadi ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika ini harus kita frame dalam satu. Ini yang menjadi dasar. Kalau sudah keluar ke kanan atau ke kiri ini yang dampaknya kurang luas, karena apalagi generasi milenial kita ini kan masih generasi yang usia-usia labil. Oleh karena itu memang kami berharap ada pendidikan politik baik di sekolah sekolah formil maupun non formil, pendidikan terkait dengan wawasan Nusantara, terkait dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Ini merupakan hal yang paling penting sebagai dasar generasi muda kita, karena proxy war sudah musuh kita bersama, dan ini yang paling bahaya, bukan senjata yang canggih, tapi proxy war ini yang akan melemahkan para generasi muda kita. Saya balik lagi menanyakan ke Mas Dodi, kalau tadi saya menanyakan kenikmatannya apa sih menjadi anggota dewan. Anda sudah menemukan itu dan sudah menikmatinya? Betul. Berapa lama sih Mas? Saya baru berapa ya Mas ya? Baru 16 tahun setengah. 16 tahun. Jadi Perjalanannya itu langsung ke dunia politik, masuk ke PDIP, atau perjalanan politiknya diawali dari mana? Kita belajar dari politik itu dari kampus, ya, dari BEM kampus, kebetulan di Surabaya di Stesia, dan banyak berkumpul dengan teman-teman dari aliansi BEM di Surabaya, banyak belajar dan ditempa. Yang paling utama adalah bapak saya. Ya, jadi beliau sebagai bapak, sebagai kawan, dan sebagai guru saya dalam berpolitik. Dan itu memang sudah cita-cita dari kecil? Tidak terbersit pun ketika kecil untuk menjadi politikus. Dulunya apa cita-citanya? Ya pengennya wira swasta. Oke. Tapi sekarang begitu terjun ke dunia politik,
usaha masih tetap ada jalan. Iya. Oke, saya kembali lagi kalau kita bicara tentang dunia politik memang nggak habis. Ini di masa pandemi, tugas-tugas dari teman-teman di anggota Dewan sendiri, ada nggak sih Mas? Karena kan memang semua kan segala aspek yang ada di kehidupan itu kan terdampak dengan pandemi COVID-19. Dan mungkin saya yakin juga bahwa tugas-tugas dari teman-teman di anggota Dewan kan juga pasti terdampak untuk bisa mewakili masyarakat. Nah ini kira-kira begitu, apa saja yang signifikan yang memang menjadi ganjalan atau gangguan di masa pandemi untuk bisa membantu masyarakat ini menyampaikan aspirasinya? Iya, terima kasih. Jadi terkait dengan masalah pandemi ini, semua sendi itu carut marut, mulai dari sosial, ekonomi dan sebagainya lah. Kami di DPRD juga menyisihkan donasi untuk berbagi, meskipun kami sendiri juga merasakan karena ada refocusing anggaran di APBD kita pasti dan di dalam forum-forum pembahasan anggaran, terutama kita bersinergi dengan Bupati yang baru ini, Mas Dito itu, kita memang membius untuk pemulihan pasca pemulihan di tengah pandemi COVID ini. Jadi terkait dengan masalah infrastruktur, masalah sosial, masalah budaya, masalah ekonomi khususnya. Ini kita harus betul-betul memikirkan mana yang lebih urgent untuk didahulukan dan kita anggarkan. Itu yang menjadi PR kami. Dan memang dengan APBD kita yang 3,2 dan refocusing 310 miliar ini tidak mampu untuk mengcover semuanya. Butuh sinergi antara pemerintah Kabupaten Kediri dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dari pemerintah pusat. Ini perlu ada sinergi. Ini yang harus kita cari terobosan-terobosan, dan kebetulan hari ini kan hari untuk hasil produksian. Jadi kita mengupayakan menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kediri untuk membeli produk masyarakat Kediri dengan slogan bela beli. Ya. Itu definisinya seperti apa, Mas? Ya, kita harus membela UMKM Kabupaten Kediri, membela produksi-produksi yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kediri dengan cara membeli, bukan untuk memproduksi, membeli produk dari asing, membeli produk yang sifatnya yang dari luar Kabupaten Kediri. Kalau di sekitar kita ada, kenapa tidak? Oke.